Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yasa dari alamat NIM 1417111133157. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian tugas matematika saya yang berjudul pengaruh pada tebar udang faname Lithopenes faname terhadap laju pertumbuhan pada pembesaran udang faname skala rumah tangga. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Jika kalian belum lihat video sebelumnya, silakan klik link yang ada di deskripsi. Video ini akan menjelaskan tentang alat bahan penelitian beserta prosedur penelitian. Langsung saja ke video, silakan selamat menikmati. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, penelitian saya menggunakan komoditas udang faname. Saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus hidup udang faname. Udang faname dewasa akan melakukan perkawinan dan menghasilkan telur. Telur udang akan menetas dan berkembang menjadi naupli. Naupli akan berkembang menjadi zoya dan selanjutnya menjadi mesis dan terakhir menjadi postlarva atau PL. Nah, pada penelitian saya menggunakan udang faname stadium PL atau lebih tepatnya PL10. Benur yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu benur F1 yang berasal dari delta hatchery. Berikut adalah alat maupun bahan yang saya gunakan seperti pH meter, DO meter, termometer, kolam dengan ukuran panjang 8 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 1,5 meter. Dan terakhir pakan buatan yang saya gunakan dapat berupa crumble dan pellet. Sesuai dengan judul penelitian saya yaitu pengaruh pada tebar benur udang terhadap laju pertumbuhan, maka perlakuan yang saya berikan yaitu jumlah pada tebar yang berbeda. Jumlah pada tebar yang saya gunakan yaitu 100 ekor meter persegi, 150 ekor meter persegi, dan 200 ekor per meter persegi. Pada tebar benur 100 ekor meter persegi merupakan perlakuan kontrol karena menurut KKP pada tebar pembesaran udang faname sistem intensif minimal 100 hingga 300 ekor meter persegi. Langkah-langkah penelitian ini sama dengan tata cara pembesaran udang faname pada umumnya. Menurut KKP, pembesaran udang faname diawali dengan persiapan kolam yang meliputi pembersihan dasar kolam, pengeringan, pengapuran, dan pengisian air. Selanjutnya, dilakukan penebaran benur. Penebaran benur diawali dengan proses aklimatisasi guna mengurangi resiko udang mati karena stres yang disebabkan perbedaan kondisi lingkungan. Proses aklimatisasi dilakukan dengan cara memasukkan plastik packing ke dalam kolam hingga di dalam plastik muncul embun yang menandakan suhu air yang ada di plastik dan kolam sudah sama. Selanjutnya dilakukan penebaran benur dengan cara memasukkan air kolam ke dalam plastik secara perlahan-lahan hingga benur keluar dari plastik dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu masa pemeliharaan yang meliputi manajemen air dan pakan. Manajemen pakan dilakukan dengan cara melakukan pengecekan sisa pakan yang ada di dalam anco. Jika habis, jumlah pakan akan ditambah, sedangkan tersisa, jumlah pakan akan dikurangi pada pemberian pakan selanjutnya. Manajemen pakan berfungsi agar udang tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan pakan. Manajemen air dilakukan dengan cara mengukur kualitas air seperti oksigen terlarut, suhu, kecerahan, pH, amonia, nitrit, dan sebagainya. Pada penelitian ini, pengukuran kualitas air dilakukan setiap 7 hari sekali. Selanjutnya, pengukuran pertumbuhan udang faname. Pengukuran pertumbuhan udang faname dilakukan dengan cara mengukur panjang dan berat udang. Pengukuran dilakukan setelah DOC 30 karena pada DOC 1 hingga 29 ukuran udang baik panjang maupun berat
masih terlalu kecil, sehingga untuk mengukur panjang dan berat akan mengalami kesulitan. Pengukuran pertumbuhan udang faname yang dilakukan setiap 7 hari sekali. Setelah DOC 60 dilakukan pemanenan. Berikut alur penelitian. Parameter penelitian ini yaitu laju pertumbuhan harian, pertumbuhan panjang relatif, dan pertumbuhan berat relatif. Laju pertumbuhan harian dapat dihitung dengan rumus dan berikut keterangannya. Pertumbuhan berat relatif dapat dihitung dengan rumus dan berikut keterangannya. Dan terakhir, pertumbuhan panjang relatif dapat dihitung dengan rumus dan berikut keterangannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kritik, saran maupun pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. See you next time, stay safe and goodbye.